Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ahibati thullab, para santri-santriku sekalian yang saya cintai karena Allah, hafizakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang ke-7 dari Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1441 Hijriah. Kita kembali di dalam pelajaran akidah, diambilkan dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wa ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma amin. Ahibati thullab, hafizakumullah, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membaca dan mempelajari bab yang ke-22, dan ini adalah bab sebelum terakhir. Pada bab ini kita akan mempelajari bab yang ke-22. Penulis mengatakan babu ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam janabat tauhidi wa saddihi kulli tariqin yusilu ila syirik. Upaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang menghantarkan kepada syirik. Maksud dari bab ini adalah penjelasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu menjaga sisi tauhid dari setiap apa saja yang menguranginya ataupun bahkan membatalkannya. Dan Nabi Muhammad SAW senantiasa membuat penutup jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Itu maksud dari bab ini, yaitu penjelasan tentang sikap Nabi Muhammad SAW yang senantiasa selalu menjaga tauhid dan menjauhkan umatnya dari hal-hal yang mengurangi tauhid, apapun itu.
atau hal-hal yang membatalkan tauhid, apapun itu. Dan sikap Nabi Muhammad SAW menahan atau membuat penahan setiap jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, itu adalah makna atau maksud dari bab. Sekarang kita baca dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullah, penulis rahimahullahu taala berkata, wa qaulillahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Al-ayah. Yang artinya firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Quran surat At-Taubah ayat 128. Taib. Ahibati hafizakumullahu taala, kalau tadi kita mempelajari makna bab, maksud dari bab, sekarang yaitu hubungan bab dengan kitab tauhid ini. Hubungannya adalah bahwa penulis rahimahullahu taala ketika menjelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang penjagaan Nabi Muhammad SAW terhadap sisi tauhid, maka di dalam bab ini penulis ingin menjelaskan penjagaan Nabi Muhammad SAW yang khusus terhadap sisi tauhid. Penjagaan Nabi Muhammad SAW yang khusus terhadap sisi tauhid untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bab-bab sebelumnya, bab 21, bab 20, bab 19, 18 itu menunjukkan penjagaan Nabi Muhammad SAW terhadap sisi tauhid, tetapi secara umum. Nah, ini penjagaan Nabi Muhammad SAW terhadap sisi tauhid secara khusus. Itulah hubungan bab dengan kitab tauhid ini. Baik, di sini disebutkan sungguh telah datang kepadamu seorang rasul. Kepadamu maksudnya kepada kalian, yaitu kepada para sahabat dan juga kepada seluruh umat Islam. Seorang rasul dari kaummu sendiri. Seorang rasul maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kaummu sendiri, maksudnya adalah dari orang Arab. Dari kaummu sendiri adalah maksudnya dari orang Arab, yang mana berarti dari jenis kalian seperti manusia, atau yaitu dari manusia, dan dengan bahasa kalian. Itu yang dimaksud dengan dari kaummu sendiri, yaitu dari jenis kalian, yaitu bangsa Arab, dan dengan bahasa kalian, yaitu bahasa Arab. Berat terasa olehnya penderitaanmu, berat terasa oleh Nabi Muhammad SAW penderitaan umatnya. Nah, ini adalah salah satu dari kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Beliau senantiasa tidak ingin umatnya berat. Nabi Muhammad SAW senantiasa tidak ingin umatnya tersakiti. Nabi Muhammad SAW senantiasa tidak ingin umatnya sulit. Nah, itu maksud daripada berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Sifat yang kedua dari sifat yang sangat mulia dari Nabi Muhammad SAW adalah beliau sangat gigih untuk memperjuangkan keselamatan, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sangat gigih untuk mempertahankan sisi tauhid pada umatnya dan menahan dari umatnya seluruh sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Menahan seluruh sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan.
Itu yang dimaksud dengan sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Ini salah satu kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu pula kalau seandainya ada dari para pemuka agama, pendakwah, ustadz, kiai yang menyampaikan tentang tauhid dan mencegah umatnya agar tidak melakukan kesyirikan, maka ini termasuk tanda kasih sayang, ya, bukan malah tanda ingin menjerumuskan, tetapi termasuk daripada tanda kasih sayang. Nah, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini jelas bahwa Nabi Muhammad SAW sangat penyayang, sangat pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Nah, itulah maksud dari bab. Sekarang maksud dari ayat. Makna ayat adalah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada hamba-hambanya sebagai bentuk karunia dari Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang sangat agung, rasul yang dari jenis mereka, yaitu dari jenis manusia, dan dengan bahasa mereka, yaitu dengan bahasa Arab. Maka dan rasul ini merasa berat apa yang dirasakan keberatan oleh umatnya, dan merasa tersakiti kalau umatnya tersakiti. Dan Rasul ini sangat gigih agar umatnya senantiasa mendapatkan petunjuk dan keselamatan. Sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi adalah makna ayat. Sedangkan hubungan ayat dengan bab ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat-sifat tersebut menunjukkan bahwa beliau menginginkan untuk menyelamatkan tauhid umatnya dan mencegah umatnya dari perbuatan kesyirikan, karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dan itulah salah satu maksud dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah hubungan ayat dengan bab, bahwa Allah menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi di sini yang pertama yaitu beliau sangat berat ketika umatnya merasa berat. Yang kedua, beliau sangat gigih untuk umatnya agar mendapatkan petunjuk dan keselamatan. Yang ketiga, beliau sangat penyayang terhadap umatnya. Makanya beliau menahan segala jalan untuk menghantarkan kepada kesyirikan, karena beliau sangat gigih untuk umatnya agar mendapatkan kenyamanan, keselamatan. Nah, itu hubungan ayat dengan bab. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, faidah dari ayat ini. Apa faidah dari ayat ini? Faidah dari ayat ini adalah salah satu nikmat Allah terbesar, yaitu diutusnya para rasul kepada setiap umat, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah, kepada seluruh umat manusia dan jin. Termasuk nikmat Allah terbesar adalah diutusnya para rasul kepada setiap umat, dan terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia dan jin. Kenapa? Karena dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya kita tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang menyimpang. Akhirnya kita tahu mana kebenaran dan mana kebatilan. Akhirnya kita tahu mana petunjuk Allah, mana yang merupakan murka Allah. Nah, itu dia. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran, yaitu bahwa tauhid atau berdakwah kepada tauhid adalah tanda kasih sayang terhadap umat Islam. Berdakwah kepada tauhid adalah tanda kasih sayang terhadap umat Islam.
Taib. Inti pendalilan dari ayat ini adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman harisun alaikum, yang artinya beliau sangat gigih menginginkan keselamatan bagi kalian. Nah, ini yang menjadi inti pendalilan. Nabi Muhammad SAW sangat gigih menginginkan keselamatan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya beliau senantiasa menjaga agar umatnya senantiasa di atas tauhid. Karena hanya orang yang bertauhid yang selamat dunia dan akhirat. Dan beliau menahan segala jalan yang menghantarkan umatnya kepada kesyirikan. Nah, taib, itu dalil yang pertama, surat At-Taubah ayat 128. Kita ambil dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, dan beliau terkenal dengan kunyahnya, dan beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi sekitar 4 tahun lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, atau 5 tahun 4 tahun Nabi Muhammad SAW wafat, maka beliau baru masuk Islam. Tetapi dengan begitu tidak menjadikan beliau kemudian terlambat di dalam keilmuannya. Kayak ini pelajaran bagi para ahibbati thullab, para santriku sekalian yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, bahwa apabila seseorang gigih, maka dia akan senantiasa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, tetapi akhirnya diakui oleh seluruh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam, para ulama, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada kata terlambat untuk orang yang gigih. Tidak ada kata terlambat untuk orang yang semangat. Maka para santri sekalian harus tetap semangat untuk belajar ilmu agama, meskipun kita dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, belajar online seperti ini. Maka jangan sampai nanti kalau pulang ke pesantren, insyaallah ta'ala Allah segera mengangkat wabah penyakit ini, kemudian nanti hafalannya tidak bertambah, ataupun Al-Qur'annya yang sudah dihafal tidak dimurajaah. Jangan sampai. Ya, ini pelajaran sangat berarti dari Abu Hurairah, bahwa siapa yang gigih pasti ia akan mendapatkannya. Man jadda wajada, kata pepatah Arab. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu wafat pada tahun 59 Hijriah. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan." Apa maksudnya? Menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan. Maksudnya adalah janganlah kalian meniadakan sholat sunnah di rumah-rumah kalian, dan berdoa serta membaca Al-Quran
maka itu seperti rumah yang ada atau seperti kuburan, ya, seperti kuburan. Itu maksudnya. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Janganlah kalian meniadakan sholat sunnah, kemudian doa, baca Quran di dalam rumah kalian, sehingga rumah kalian seperti kuburan. Dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Apa maksudnya? Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Maksudnya adalah jangan salah seorang dari kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul yang diulangi pada waktu-waktu tertentu untuk sholat di sisinya, atau untuk berdoa, atau untuk beribadah di sisinya secara khusus, ya, secara khusus. Nah, ini tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu maksud dari menjadikan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat perayaan, yaitu jangan menjadikan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat untuk berkumpul pada waktu-waktu tertentu demi mengerjakan sholat atau berdoa atau baca zikir di sisi-sisinya. Nah, tetapi ucapkanlah sholawat untukku, karena sesungguhnya ucapan sholawatmu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Ucapkanlah sholawat untukku, maksudnya adalah bersolawatlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, semestinya seperti itu, ya. Karena sesungguhnya ucapan sholawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Maksudnya adalah apa yang kalian ucapkan dari sholawat itu akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak perlu kalian harus ke kuburanku, baik itu orang yang dekat ataupun yang jauh. Tidak perlu ke kuburanku kalau seandainya menyulitkan kalian, tetapi bersolawatlah, karena solawatnya akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bukan berarti menunjukkan bahwa tidak boleh berziarah kubur, ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Tidak. Yang dimaksud adalah jangan menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai tempat berkumpul yang diulangi pada waktu-waktu tertentu, ya, untuk sholat di sisinya atau berzikir atau berdoa di sisinya. Itu yang dimaksud. Ya, bukan berarti tidak boleh berziarah kubur, tidak. Tetapi menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai tempat berkumpul di waktu-waktu tertentu. Adapun berziarah kubur maka silahkan ziarah kubur, ya, tetapi bukan berkumpul pada waktu-waktu tertentu. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad hasan dan para perawinya thiqat. Kemudian juga hadis ini memberikan solusi bagi yang rumahnya jauh, belum sempat ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bisa untuk bersolawat. Dia bisa apa? Untuk bersolawat, karena solawatnya kan disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang hasan. Isnad yang hasan maksudnya adalah mata rantai. Jadi kan dalam periwayatan hadis itu ada mata rantai. Jadi misalkan Nabi Muhammad SAW meriwayatkan kepada sahabat meriwayatkan kepada para tabi'in meriwayatkan kepada para tabi'ul atba meriwayatkan kepada seorang syekh, seorang perawi meriwayatkan kepada Imam Bukhari atau Imam Muslim atau Imam Abu Daud dan seterusnya. Itu namanya isnad. Ya, itu namanya isnad. Ya, mata rantai perawi hadis. Hasan artinya baik.
dan para perawinya thiqat. Para perawi artinya adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Thiqat artinya terpercaya. Nah, ahibati hafizakumullah taala, apa makna dari hadis ini? Makna dari hadis ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ditiadakan di rumah-rumah salat, pengerjaan salat, doa-doa dan zikir-zikir serta bacaan Al-Qur'an. Maka akhirnya rumah-rumah tersebut kalau tidak disolati, tidak dizikiri, tidak dibacai Al-Quran, maka dia seperti kuburan. Dia seperti kuburan. Karena larangan tentang sholat di sisi kuburan telah tetap bagi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk menjadikan rumah-rumah mereka seperti kuburan. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau melarang untuk menjadikan kuburan beliau sebagai tempat untuk berkumpul pada waktu-waktu tertentu, ya, pada waktu-waktu tertentu. Ingat ya, ini bukan berarti melarang berziarah kubur, tetapi melarang menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai tempat berkumpul pada waktu tertentu. Untuk apa? Untuk berdoa di sisinya, untuk mendekatkan diri kepada Allah di sisi kuburannya. Kenapa? Karena hal tersebut bisa menjadi sarana kepada kesyirikan. Kemudian beliau memberikan solusi, ya, bahwa kalau juga ingin berselawat atas Nabi Muhammad SAW tidak perlu ke kuburannya, tetapi cukup dengan bersolawat, maka akan disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan solawat bisa dikerjakan oleh siapa saja, oleh orang yang dekat dengan kuburan Nabi Muhammad SAW yang tinggal di kota Madinah, atau orang yang jauh dari kota Madinah. Nah, itu makna hadis dengan bab. Adapun hubungan hadis dengan bab adalah di dalam hadis ini terdapat bantahan kuat untuk kesyirikan, dan juga di dalam hadis ini adalah terdapat menahan segala macam bentuk sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan, yang mana Nabi Muhammad SAW memberitahukan bahwa kuburan tidak disolati di sisinya, kecuali yang saya pernah jelaskan itu sholat jenazah. Adapun sholat yang ada ruku sujudnya maka tidak ada di dalam agama Islam, sholat di sisi kuburan. Dan Nabi Muhammad SAW juga melarang untuk berkumpul-kumpul di sisi kuburan pada waktu-waktu yang tertentu, ya, karena hal tersebut bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, itu tadi adalah hubungan hadis dengan bab. Sekarang faedah hadis dengan bab. Faedah hadis dengan bab adalah bahwa jika kita ingin menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, maka cukup dengan bersolawat. Jika belum mampu untuk mengucapkan langsung ke kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga pelajaran dari hadis ini adalah bahwa belum ada syariatnya untuk pergi ke kuburan Nabi Muhammad SAW secara khusus. Belum ada syariatnya untuk pergi ke kuburan Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan jauh demi berziarah kubur Nabi Muhammad SAW secara khusus,
ya. Tetapi jika seseorang sampai ke Masjid Nabawi, maka kemudian dia pergi ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika pergi berziarah ke kota Madinah, itu yang diniatkan pertama adalah mengunjungi Masjid Nabawi untuk bisa sholat di sana. Nah, kemudian kalau seandainya ingin berziarah kubur Nabi Muhammad SAW, maka tidak mengapa. Tetapi mengkhususkan dari rumahnya yang jauh melampaui beberapa benua dalam niatannya khusus hanya untuk berziarah kubur Nabi Muhammad SAW, maka ini belum disyariatkan. Kalau kepada kuburan Nabi Muhammad SAW saja belum disyariatkan seperti itu, maka apalagi kepada kuburan-kuburan yang derajatnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini. Nah, kemudian kita ambil inti pendalilan dari hadis tadi. Inti pendalilan dari hadis tadi adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu quburakum buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Itu satu. Yang kedua, wala taj'alu qabri 'idan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai perayaan. Maksudnya tempat berkumpul di waktu-waktu khusus. Kemudian inti pendalilan yang ketiga, wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan bersalawatlah atasku, sesungguhnya salawat kalian disampaikan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Tiga inti pendalilan ini terdapat dua larangan, satu perintah, dan seluruhnya menjelaskan tentang gigihnya Nabi Muhammad SAW untuk mempertahankan sisi tauhid dari umatnya, dan gigihnya beliau untuk menahan segala jalan yang menghantarkan umatnya kepada kesyirikan. Nah, itu inti pendalilan. La taj'alu qabri buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan bersolawatlah atasku, sesungguhnya salawat kalian disampaikan kepadaku. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, para santri-santriku sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Kita baca dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis di sini. Qala al-musannifu rahimahullah, penulis rahimahullah taala berkata, wa an Ali bin al-Husain annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam fa yadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri 'idan wa la buyutakum quburan fa inna taslimakum yablughuni aynama aw haitsu kuntum, rawahu fil mukhtarah. Dalam hadis lain dari Ali bin Al-Husain, Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau berarti adalah cicitnya Rasulullah SAW. Jadi kan ada, misalkan Rasulullah SAW punya anak Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari hasil pernikahannya menghasilkan anak, yaitu Husain menghasilkan anak, yaitu Ali. Berarti Husain adalah cucu Rasulullah SAW. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Dan beliau dikenal dengan gelarnya Zainal Abidin. Zainal Abidin, dan beliau termasuk tabi'i yang paling utama, wafat pada tahun 93 Hijriyah. Kemudian menuturkan bahwa ia melihat seorang
datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi Muhammad SAW, lalu masuk ke dalamnya dan berdoa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada orang di zaman itu masuk ke kuburan Nabi Muhammad SAW dan berdoa di sisinya. Begitu saja padahal, ya. Maka beliau pun mendengar orang itu dan berkata, maka beliau pun melarang orang itu. Melarang maksudnya jangan mengkhususkan berdoa di sisi kuburan, ya. Dan berkata, maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku. Bapaknya berarti Husain, cucu Rasulullah SAW. Dari kakekku. Kakekku berarti adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dari Rasulullah SAW, beliau telah bersabda, ya, beliau telah bersabda, janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Ini sudah kita bahas tadi. Dan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Ini juga sudah kita bahas tadi. Tetapi ucapkanlah doa salam kepadaku. Berarti mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang maksudnya. Karena sesungguhnya doa salammu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Nah, ini kita bisa ucapkan dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita ucapkan, kita di Indonesia, di Afrika, di Amerika, di Australia, ya, ataupun di dekat kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada, kita bisa mengucapkan salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah. Kitab Al-Mukhtarah adalah nama sebuah kitab yang mengandung hadis-hadis yang baik sebagai tambahan dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang ditulis oleh Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali. Yaitu namanya kitab Al-Mukhtarah. Walhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembacaannya. Sekarang kita bahas maknanya. Makna hadis ini sama dengan yang saya sebutkan dari hadis yang sebelumnya, ya. Taib, apa hubungan hadis ini dengan bab? Hubungannya adalah di dalam hadis ini terdapat larangan tentang bertujuan khusus melakukan perjalanan dengan tujuan khusus kuburan Nabi Muhammad SAW untuk khusus berdoa di sisi kuburannya. Ya, saya ulangi, larangan bepergian secara khusus dengan tujuan khusus kuburan Nabi Muhammad SAW untuk berdoa secara khusus di sisinya. Maka kalau kuburan Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan untuk seperti itu, maka lebih utama kuburan-kuburan selain beliau. Karena hal tersebut menjadikan kuburan akhirnya sebagai tempat perayaan, yaitu sebagai tempat berkumpul pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Dan ini menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, itu hubungan hadis dengan bab. Sekarang faedah hadis dengan bab. Faedah hadis dengan bab adalah larangan untuk berdoa di sisi kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai penjagaan terhadap tauhid. Ya, berdoa, mengkhususkan berdoa dengan kekhususan tempat, yaitu sisi kuburan Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kalau seandainya kita berziarah kubur sekarang, kita masuk dari pintu salam, misalkan ini pintu, kita masuk, kemudian kiblat sebelah sana, ya, kiblat ke arah sana. Nah, maka kuburan Nabi Muhammad SAW di sini. Berarti kita menghadap. Kalau pas lagi berziarah kubur, kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian
boleh kita memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sambil mendoakan beliau, yaitu dengan mendoakan jazakallahu jazakallahu anil muslimina khairal jaza ya Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau pahala yang berlipat atas kesungguhanmu memberikan dakwah kepada kaum muslimin wahai Rasulullah. Kemudian kita juga boleh mengucapkan asyhadu annaka ballaghta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah. Aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah dengan sempurna, menasihati umat, menyampaikan amanat, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan pujian boleh. Adapun berkhusus, ya, kemudian menghadap ke kuburan Nabi berarti membelakangi kiblat. Menghadap kuburan Nabi berdoa, maka ini belum ada contohnya dari Nabi, dari para sahabat, dari para tabi'in. Bahkan ada larangan dari Al-Husain, dari siapa? Dari Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma wa rahimahumullah. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah tujuan utama berziarah kubur yaitu mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di dalam kuburan. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa yang aku ucapkan jika aku berziarah kubur, maka beliau menjawab, quli assalamu alayka ya ahlal qubur minal muslimin, atau ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahikun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Jadi tujuan utama berziarah kubur adalah mengucapkan salam dan kemudian mendoakan orang yang di dalam kubur, bukan berdoa kepada orang yang di dalam kubur, atau bukan mengkhususkan berdoa di sisi kuburan. Allahu a'lam. Adapun inti pendalilan dari hadis yang ketiga adalah sama dengan inti pendalilan hadis yang kedua, yaitu la tattakhidhu qabri 'idan wala la tattakhidhu qabri 'idan wala buyutakum kuburan fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum. Artinya, janganlah jadikan kuburanku sebagai perayaan, tempat berkumpul pada waktu-waktu tertentu secara khusus, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena salam kepada Nabi Muhammad SAW akan disampaikan dimanapun kita berada. Nah, alhamdulillah selesai bab yang ke-22. Sekarang kita masuk kepada kandungan bab. Kandungan bab ini yang pertama, tafsir ayat dalam surat Al-Bara'ah atau At-Taubah. Ya, ini dijadikan PR ya. Nomor 1, tafsirnya apa? Sudah saya jelaskan tadi. 2, Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya dan menjauhkan mereka sejauh-jauhnya dari syirik, serta beliau telah menutup setiap jalan yang menjurus kepada kesyirikan. Ya. Nah, mungkin VR-nya adalah sebutkan sikap-sikap Rasulullah SAW yang memperingatkan umatnya agar menjauhi kesyirikan, dan sikap-sikap Rasulullah SAW yang menutup jalan dari umatnya yang menghantarkan kepada kesyirikan. Sebutkan contoh-contohnya saja. Dari bab ini, bab 22, 21, sebutkan, terserah. Ya, sebutkan. 1, 2, 3, sebutkan saja. 3, Rasulullah SAW sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kita
dan amat belas kasihan lagi penyayang. Ini jelas sudah saya jelaskan tadi ya. 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menziarahi kuburannya dengan cara tertentu, yaitu dengan menjadikannya sebagai tempat perayaan. Padahal ziarah ke kuburan beliau termasuk amalan yang baik. Nah, ini apa yang dimaksud menjadikan kuburannya sebagai tempat perayaan? Ini juga PR. Apa yang dimaksud nomor 4 PR? Apa yang dimaksud menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai tempat perayaan? Yang kelima, Rasulullah SAW melarang untuk memperbanyak ziarah kubur. Melarang untuk memperbanyak ziarah kubur maksudnya adalah memperbanyak ziarah kubur yang mengkhususkan kuburan tersebut ataupun berdoa di sisi kuburan tersebut, ya. Keenam, Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan sholat sunnah di rumah. Nah, sholatnya sunnah di rumah. Tapi dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, sholat wajib pun juga di rumah karena dikhawatirkan penyebaran COVID-19. 7. Telah menjadi ketetapan di kalangan kaum salaf bahwa menyampaikan sholawat untuk Nabi tidak perlu masuk ke dalam kuburannya. Kalau kita ingin sampai amalan kita ataupun sholawat dan salam kita sampai kepada Rasulullah SAW, maka kita bisa bersholawat dan salam dimanapun kita berada, karena itu akan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedelapan, alasannya bahwa ucapan sholawat dan salam dari seseorang untuk beliau akan sampai kepada beliau dimanapun ia berada, maka tidak perlu harus mendekat sebagaimana diduga oleh orang yang menghendaki demikian. Jadi kalau ingin disampaikan sholawat dan salamnya tidak perlu kita mendekat kepada kekuburannya, tetapi ucapkan sholawat dan salam saja kepada Nabi Muhammad SAW, niscaya sholawat dan salam kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini solusi bagi yang belum pernah berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW, mengucapkan salam di depan kuburan beliau secara langsung, maka solusinya adalah kita bisa bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena salawat dan salam kita akan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan, bahwa Nabi Muhammad SAW di alam barzakh ditunjukkan kepada beliau amal umatnya yang berupa salawat dan salam untuknya. Jadi yang dimaksud salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah ketika Nabi Muhammad SAW berada di alam barzakh sebelum dibangkitkan kiamat. Beliau berada di alam barzakh, kehidupan beliau lebih mulia dari seluruh orang yang mati syahid, dan salawat dan salam beliau disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu beberapa PR. PR-nya tadi nomor 1, nomor 2, nomor 4. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 4. Nah, ini yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini, pelajaran akidah kelas 7 untuk SMP Intan Ilmu, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dan tetap jaga semangat untuk menuntut ilmu agama. Hati-hati dengan hafalan-hafalan Al-Quran yang sudah dihafal, terus para santriku sekalian untuk memurojaahnya, dan khusus dalam bulan Ramadan ini, terutama nanti kalau sudah libur kegiatan belajar mengajar, maka jangan sampai mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya berharap, ya, saya kasih PR dan ini juga kepada para wali-wali santri, agar santri Intan Ilmu menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan ini. Kalau seandainya sekarang sudah tanggal 7 Ramadan, maka semestinya para santriku sekalian baca Al-Qurannya sudah 7 juz. Kalau seandainya nanti setiap harinya 1 juz, berarti di akhir Ramadan maka dia akan hatam Al-Quran. Maka ini PR bagi para santri-santri sekalian, kewajiban setiap bulan Ramadan ini
Saya akan cek nanti, saya akan tanya langsung kepada wali-wali santrinya agar wali-wali santri memperhatikan bacaan Al-Quran para santri-santri sekalian, bahwa mereka diharuskan hatam Al-Quran 1 kali hatam, ya, hatam Al-Quran 1 kali hatam di dalam bulan Ramadan ini dengan cara setiap harinya 1 juz. Caranya adalah yaitu di setiap habis sholat bisa membaca beberapa lembar, seperti misalkan habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis tarawih 2 lembar, ya. Maka ini termasuk daripada amalan yang sangat dianjurkan, dan kita di pesantren berarti terdapat peraturan yang mengharuskan para santri untuk hatam di setiap Ramadan 1 kali hatam minimal. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.